Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun, pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa menjadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tidak ada akhir. Bahkan Dewan Pers juga pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu, Bu, agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Pemirsa, pelaku pembunuhan seorang pria di Muara Enim ditangkap polisi di Tangerang, Banten. Pelaku kabur selama 1 tahun lebih ditangkap polisi tanpa perlawanan. Buka. Polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Tangerang pada malam hari. Polisi menangkap pelaku pembunuhan tanpa perlawanan. Pelaku membunuh teman prianya di Mes Desa Karangraja, Muara Enim. Sebelumnya korban melakukan pelecehan seksual berulang kali pada pelaku, hingga korban dibunuh dan dibuang jasadnya. Pelaku sakit hati karena korban memakai uang gajinya.
Tersangka merasa sakit hati terhadap korban, yang mana korban pernah beberapa kali melakukan pelecehan seksual dengan memeluk dan meremas kemaluan tersangka, serta korban juga pernah menggunakan uang gaji tersangka. Korban emang kelainan. Setelah saya mandi, pakai handuk, dia langsung memeluk saya dari belakang. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Lantaran ingin kembali bersama istrinya, mantan menantu menembak mantan mertua di Mojokerto, Jawa Timur. Korban mengalami luka di dada akibat ditembak senapan angin. Pelaku penembakan mertua wanita warga Desa Wonodadi, Kutorejo, Mojokerto ditangkap polisi saat bersembunyi di rumahnya. Pelaku ditembak kakinya karena melakukan perlawanan pada polisi. Sebelumnya pelaku menembak korban saat melintas dan mengenai dada sebelah kiri. Pelaku menembak korban dengan senapan angin karena ingin kembali kepada mantan istrinya. Intinya pelaku ingin bersama kembali dengan mantan istrinya, namun korban selalu mengusir, kemudian menutup pintu rumahnya sehingga pelaku merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut, akhirnya emosional. Tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Bulan madu, sepasang suami istri di Sumatera Barat berujung maut. Diduga pengantin baru ini mengalami keracunan gas pemanas air di kamar mandi. Cindy Destananda, 28 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban bulan madu bersama suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun. Sementara itu, tubuh sang suami, Gilang Kurniawan, ditemukan dalam kondisi kritis di kamar mandi penginapan tersebut. Gilang sempat dirawat di RSUD Arosuka. Jenazah Cindy langsung dibawa ke rumah duka di daerah Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan untuk dimakamkan. Untuk mengatur penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Untuk sementara diduga korban tewas karena keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.